Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Davayan Pratama. Selamat datang di podcast kami. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang perekonomian di Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya. Siapa namanya? Nama saya Andreas Alvanida. Nama saya Adi Dwi Pratama. Kita berdua dari Universitas Islam Kediri, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, semester 6. Oke, lanjut saja kita bahas. Sebelum itu, kalian pada tahu nggak sih sistem ekonomi di Indonesia? Konsepnya. Itu kayak tentang cara pemerintah mengatur ekonomi suatu negara kan? Betul, sistem ekonomi itu mengatur segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu. Bener banget. Dan tahu nggak ada macam-macam sistem ekonomi loh. Wah, ada apa saja? Ada sistem ekonomi sosialis, campuran, Islam, dan Pancasila. Betul. Nah, setiap sistem ekonomi punya peran pemerintahnya masing-masing kan? Iya. Jadi apa sih peran pemerintah dalam sistem ekonomi? Pertama, pemerintah harus memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. Kedua, menyelenggarakan peradilan yang adil. Dan yang ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak bisa dipenuhi oleh sektor swasta. Tapi di Indonesia sekarang ada banyak permasalahan ekonomi ya? Iya, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi dan utang luar negeri. Jangan lupa defisit anggaran APBN dan ketidakmampuan industri dalam negeri. Banyak juga ya? Terus gimana solusinya? Ya, salah satu solusinya kita bisa diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, kelola utang luar negeri dan kendalikan defisit APBN. Plus perlu penguatan industri dalam negeri dan peningkatan investasi dari infrastruktur. Dan jangan lupa kerjasama antar pemerintah, industri, dan perguruan tinggi untuk investasi teknologi dan sumber daya manusianya. Benar juga. Dengan kerjasama itu, mungkin kita bisa mengatasi permasalahan ekonomi kontemporer di Indonesia. Setuju banget, semoga bisa terrealisasi dengan baik ya. Yoi. Baik teman-teman, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi di Indonesia. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Menurutku sih, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Jadi, semakin tinggi output per kapita, semakin besar pertumbuhan ekonominya. Benar sekali, pertumbuhan ekonomi memang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Tapi, menurut kalian apa saja konsep yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi? Konsep pertumbuhan ekonomi didasarkan dari pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional dikenal dengan beberapa konsep seperti produk nasional bruto, pendapatan nasional neto, lalu pendapatan perseorangan. Semua konsep ini membantu kita memahami kesehatan ekonomi suatu negara. Betul sekali. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsep-konsep tersebut. Peran pemerintah juga sangat penting. Sebutkan apa saja sih peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi? Peran pemerintah sangatlah vital. Mereka harus mengimplementasikan program stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi, serta daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan bantuan dan mengadakan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis. Betul, dengan peran yang kuat dari pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dari teman-teman ini, apakah sudah membaca materi tentang konsep kependudukan di Indonesia? Sudah sih, aku tertarik dengan sumber data kependudukan berdasarkan struktur. Menurutmu apa yang dimaksud dengan itu? Menurutku sih, sumber data kependudukan berdasarkan struktur adalah segala sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi atau kelompok dan perorangan, seperti grafik, angka, tulisan, atau gambar. Dan berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Betul Ade, sumber data itu sangat penting untuk memahami dinamika kependudukan. Oh ya Dapa, kamu tahu nggak apa macam-macam data kependudukan? Tentu saja, ada 3 macam data kependudukan, yaitu sensus penduduk, lalu registrasi penduduk, yang terakhir itu survei penduduk. Saya ingin mendiskusikan juga tentang struktur persebaran penduduk.
Menurut saya, ada 3 fenomena penting dalam demografi yang berkaitan dengan struktur penduduk, seperti komposisi penduduk, persebaran penduduk, dan piramida penduduk. Betul sekali, komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama seperti etnis, agama, dan usia. Sedangkan persebaran penduduk dapat dibedakan berdasarkan posisi geografis, serta administrasi dan politis. Sepertinya kita juga perlu membahas masalah yang sering muncul dalam analisis kependudukan dan solusinya. Seperti besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Ya tentu saja, masalah-masalah demografis seperti itu memang perlu penanganan serius. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong program keluarga berencana yang efektif dan memperkuat kampanye penyuluhan tentang pentingnya berencana keluarga. Oke teman-teman, sekarang kita bisa beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang konsep ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi siapa nih yang mau membuka pembicaraan? Saya dulu aja deh. Ketenagakerjaan sangat penting dalam ekonomi karena berhubungan erat dengan produktivitas, penghasilan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ya, betul. Klasifikasi tenaga kerja juga penting untuk dipahami. Ada 2 klasifikasi utama, yaitu berdasarkan penduduknya dan berdasarkan batas kerja. Dan jangan lupa tentang kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 poin, yaitu terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, serta tidak terlatih. Sekarang mari kita diskusikan hubungan antara kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dapa, menurutmu bagaimana dinamikanya? Dinamika kependudukan Indonesia memiliki dampak signifikan pada pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kebijakan terkait kependudukan sangat mempengaruhi ketenagakerjaan. Tepat sekali. Dan ketika kita membahas ketenagakerjaan, kita juga perlu memahami tentang pengangguran. Pengangguran bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya, seperti pengangguran normal, siklikal, struktural, dan teknologi. Bagus, Ade. Kita bisa melihat bagaimana hubungan antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran. Jika jumlah penduduk bertambah tanpa diiringi pertambahan lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran. Sekarang kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu tentang pola konsumsi di Indonesia dan juga pengeluaran pemerintah sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya tertarik dengan teori Keynes tentang pola konsumsi. Menurut Keynes, faktor utama yang menentukan kinerja ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat yang mencakup belanja masyarakat untuk barang dan jasa. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan, kekayaan, suku bunga, dan perkiraan masa depan juga mempengaruhi konsumsi masyarakat. Tentang tren pengeluaran konsumsi masyarakat, kita bisa memperhatikan 3 cara. Uraian tingkat konsumsi yang meliputi jenis dan jumlah barang dan jasa, lalu mengelompokkan penggunaan komoditas, dan yang terakhir memperhatikan nilai dari komoditas yang dikonsumsi. Terakhir nih, kita membahas tentang konsep investasi. Siapa nih yang ingin membuka diskusi ini? Oke, saya ambil alih. Saya bisa menjelaskan tentang investasi, yaitu investasi adalah pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pembelian bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan pabrik. Ada 2 jenis investasi, yaitu investasi langsung dan juga investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan investasi tidak langsung itu investasi yang pada aset keuangan seperti deposito dan juga macam-macam. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain suku bunga, tingkat keuntungan investasi yang diramalkan, pendapatan nasional, situasi politik, dan kemajuan teknologi. Dan satu lagi ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, sepertinya kita telah membahas banyak hal tentang konsep kependudukan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, dan investasi di Indonesia. Diskusi kita hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana dinamika dan interaksi antara faktor-faktor ini mempengaruhi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Betul sekali Alif. Diskusi kali ini kita juga diingatkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara dalam mengelola kependudukan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, dan juga investasi itu sangat kompleks, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memajukan Indonesia jika dikelola dengan baik. Saya setuju. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi landasan untuk lebih memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara kita. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Indonesia akan terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Terima kasih teman-teman atas diskusinya yang bermanfaat hari ini. Mari kita belajar dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.